Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Pada pagi hari ini, kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, tepatnya pada tanggal 25 Oktober, kawan-kawan ya. Tinggal sedikit lagi kita akan ujian tengah semester. Teman-teman, saya ingatkan jangan lupa dikerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 ya. Saya harapkan nilai kalian ya harapan A ya, walaupun yang terendah adalah B ya. Baik teman-teman, kita sembari menunggu kawan-kawan kita ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dan saya ingatkan lagi jangan lupa teman-teman ya. Nanti saat absensi tolong on kamera, ini sangat penting sekali karena sebagai file untuk arsip di kampus kita ya, khususnya juga sebagai pertanggungjawaban saya kepada Ibu pimpinan kita, Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Erna Widodo. Teman-teman, saya share screen kepada teman-teman ya, pertemuan ke-7. Iya, oke. Saya sudah berikan kepada Anda. Iya. Oke, teman-teman. Iya. Kita hari ini berbicara tentang manajemen operasional produksi, pertemuan ke-7, ya. Mungkin hanya ya nggak terlalu banyak, tapi nanti ada beberapa clue yang akan keluar ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan ke-7, teman-teman. Ya, kita akan berbicara lebih luas lagi, yaitu strategi lokasi pabrik produksi dalam ilmu manajerial operasional ya. Teman-teman, tentunya kita akan mendirikan suatu tempat usaha, tempat pabrik, atau tempat kantor kita harus pada tempat yang tepat, atau boleh saya katakan tempat yang strategis, teman-teman ya. Nah, teman-teman kita lihat bahwa lokasi produk pabrik adalah posisi keberadaan suatu kegiatan produksi di tempat yang sesuai dengan ruang lingkup bisnis, ya, bentuk bisnis tersebut. Posisinya lokasi harus produksi bersifat harus fleksibel ya, artinya harus bisa dijangkau dari berbagai tempat ya. Karena itu semua disesuaikan dengan bentuk bisnis atau usaha yang dijalankan, bagaimana kita menempatkan perhitungan pendekatan skala ekonomi sebagai salah satu dasar acuan dalam pengambilan keputusan yang dibuat ya. Nah, bagaimana kita melihat faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi? Mohon kawan-kawan perhatikan ya, ini penting sekali, mungkin nanti akan keluar dalam ujian tengah semester, di mana Bapak Halim Mahfud ya, beliau berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dikarenakan sekarang ini lokasi sudah melebihi batas negara ya, artinya globalisasi, perdagangan bebas ya, sudah terlihat di depan mata kita ya. Transaksi perbankan antar negara ya sangat mudah melalui Android atau laptop Anda ya. Sekarang ini globalisasi akan terjadi karena adanya pembangunan yang berdampak pertama adalah ekonomi pasar, kawan-kawan ya. Itu yang pertama, ekonomi pasar akan bertumbuh. Kedua, komunikasi internasional yang lebih baik ya, penggunaan bahasa Inggris yang mungkin sudah familiar ya sebagai bahasa komunikasi internasional. Lalu ketiga adalah perjalanan dan pengiriman barang yang sekarang lebih cepat ya, dengan kecanggihan pengiriman barang yang tepat waktu ya. Mau tidak mau sekarang pengiriman barang, mungkin Anda lihat, Anda pesan di satu toko online ya, misalnya di Bukalapak, misalnya Anda pesan jam 8 pagi ya, jam 5 sorenya sudah tiba di rumah ya. Lalu keempat adalah kemudahan perpindahan arus modal antar negara, artinya transaksi perdagangan semakin luas, semakin canggih, teman-teman. Ya, mungkin transaksi perdagangan melalui transaksi e-banking, electronic banking, ya, atau melalui handphone pintar Anda, atau melalui laptop Anda, ya. Lalu berikutnya kelima adalah diferensiasi tenaga kerja yang tinggi, teman-teman. Ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat satu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan faktor penunjang keberhasilan atau critical success factor. Ada 6 hal yang Anda harus perhatikan. Pertama adalah resiko politik
peraturan sikap insentif pemerintah, artinya kebijakan pemerintah atau situasi politik pemerintah yang mendukung dalam usaha bisnis Anda, ya. Lalu permasalahan budaya dan ekonomi ini sangat penting sekali, ya. Artinya kalau Anda membuka usaha di suatu tempat daerah, ya mohon Bu ya, mari kita menghormati budaya warga sekitarnya, ya. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan yang tidak penting, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya lokasi pasar, teman-teman, ya. Lalu berikutnya ketersediaan pasokan komunikasi energi, ya, artinya komunikasi dengan semakin canggih, ya. Lalu listrik yang semakin harus yang harus siap sedia, ya, di lokasi pabrik Anda, lalu energi dan berbagai hal, ya. Kelima adalah ketersediaan bahan baku, ya. Ada juga sikap culture atau sikap budaya, culture behavior. Lalu berikutnya produktivitas biaya tenaga kerja, teman-teman, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah kelima ada yang keenam, ya. Artinya risiko nilai tukar mata uang ini sangat penting, ya. Kalau kita lihat rupiah sekarang ini sangat baik sekali, artinya pada 2 tahun ini transaksi perdagangan di Indonesia ekspor impor sangat baik, ya, khususnya dalam era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ya. Selanjutnya kita lihat, kawan-kawan, untuk memilih lokasi. Sebuah usaha atau bisnis ada beberapa hal, terutama khususnya di Indonesia, harus dipertimbangkan. Terutama bagaimana apa yang dipergunakan nantinya, ya. Paling tidak ada 4 lokasi yang harus dipertimbangkan sesuai keperluan. Pertama kita lihat, teman-teman, adalah lokasi untuk kantor pusat, ya. Ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya lokasi untuk pabrik, ya. Pabrik yang tepat, ya. Lokasinya di mana, ya. Lalu lokasi untuk gudang. Lalu terakhir kita lihat yang keempat adalah lokasi untuk kantor cabang, ya. Nah, 4 hal ini harus kita pikirkan di mana kita harus menempatkan kantor pusat, pabrik, gudang, dan kantor cabang, ya. Oke, Valentinus, selamat bergabung, ya. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat bagaimana keputusan lokasi untuk perusahaan beroperasi secara global di Indonesia, ya. Apabila kita menentukan lokasi operasional pabrik serta menentukan investasi tempat yang tepat, ya. Artinya untuk perusahaan besar seperti kita lihat adalah di Indonesia ada perusahaan Toyota, Sony, ya, Ford, Toshiba, Samsung, ya, atau perusahaan dari China, Wuling, ya. Bagaimana mereka menginvestasikan bisnisnya, ya, ke Indonesia, ya. Maka dilihat berbagai faktor yang harus diperhatikan. Pertama, keputusan pemilihan lokasi negara, ya. Nah, kita lihat, teman-teman, ini ada suatu artikel yang menyatakan bahwa IMF, lembaga IMF menyatakan tahun 2021 ekonomi Indonesia akan bertumbuh 6,1%, ya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir, ya, teman-teman, ya, di atas angka 5,39, ya, sudah menyentuh angka 6,1%, ya. Artinya kalau kita lihat, teman-teman, walaupun kita dilanda COVID, ya, wabah COVID, ya, tetapi pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh, ya, 6,1%. Artinya kepercayaan dari investor luar negeri kepada negara kita sangat yakin, percaya kepada situasi ekonomi politik di Indonesia yang semakin stabil ini, teman-teman, ya. Ini kita lihat keputusan pemilihan lokasi negara, ya. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat, ya, keputusan pemilihan lokasi daerah atau provinsi, ya. Ini ada artikel, teman-teman, ya, bahwa tadi saya ceritakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh 6,1%, ya. Walaupun 2 tahun ini mengalami wabah COVID, tetapi ekonomi kita bisa stabil, ya. Kita lihat wilayah lokasi yang diminati investor asing, ya, ada Jawa Barat dengan investasi sekitar 3,6 miliar, ya, atau miliar US dollar, ya, sebesar persentasenya 26,2%. Lalu DKI Jakarta investasinya dari investor sebesar 1,6 miliar US dollar, ya.
lalu diikuti Kalimantan Timur ya 8,4%, ya 8,4%, sekitar 1,2 miliar US dollar. Lalu Banten, investor asing menginvestasikan dananya sebesar 7,2%, ya atau sebesar 1 miliar US dollar. Jawa Timur sebesar 0,8 miliar US dollar, ya. Lalu provinsi-provinsi lainnya 40,7%, sebesar 5,7 miliar US dollar. Ya, artinya kepercayaan investor atau pengusaha luar negeri terhadap prospek ekonomi Indonesia semakin bertumbuh, mempunyai rasa kepercayaan kepada ekonomi politik Indonesia yang semakin stabil, teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana keputusan lokasi untuk memilih tempat bisnis. Kita lihat dalam US miliar, ya, US miliar mata uang asing. Kita lihat untuk bidang usaha manufaktur pabrik ya sebesar 5,6 miliar ya US Amerika ya. Lalu perusahaan jasa sebesar 5,2 US miliar ya. Lalu pertambangan, investor dari luar negeri menginvestasikan dananya atau modalnya atau uangnya sebesar 2,2 US miliar ya. Lalu pertanian 0,9 US miliar. Lalu investasi kehutanan 0,01 US miliar. Lalu kelautan sebesar 0,05 US dolar miliar ya. Lalu peternakan sebesar 0,05 US dolar miliar. Ya, artinya sektor-sektor yang ada di Indonesia sangat diminati oleh investor asing. Ya. Jadi pentingnya teman-teman kepercayaan ekonomi, kepercayaan sistem ekonomi yang semakin baik, politik yang semakin baik, rupiah yang semakin kuat, ya, lalu daya beli masyarakat yang semakin bertumbuh akan membuat para investor ya tertarik untuk menginvestasikan dananya atau modalnya ke Indonesia, teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat strategi lokasi dan manufaktur atau industri pabrik. Bisa kita lihat teman-teman ya. Mohon diperhatikan. Pertama adalah fokus pada pendapatan dan kalau jasa ya, ini berbicara masalah pendapatan, daya beli dan persaingannya berbicara masalah iklan dan penentuan harga ya. Lalu berikutnya kita lihat teman-teman. Kalau biaya nyata adalah untuk pabrik ya, biaya transportasi bahan mentah, biaya pengiriman produk jadi, biaya energi, layanan umum ya, tenaga kerja bahan mentah, pajak dan lain-lain ya. Lalu kalau jasa kita lihat kualitas fisiknya ya. Tentunya kalau perusahaan jasa keamanan dan penerangan harus baik ya, penampilan citra perusahaan dalam bentuk jasa juga harus baik ya. Lalu untuk usaha pabrik ya, biaya tidak nyata dan masa datang ya. Pentingnya kita perhatikan sikap terhadap serikat buruh, kualitas hidup ya, pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan ya. Lalu penentu biaya untuk jasa, sewa, manajemen berkualitas, kebijakan operasional, jam kerja dan upah ya. Lalu untuk pabrik ya, tentunya Anda harus menjaga hubungan ya, hubungan yang baik ya, yang berkualitas terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga ekonomi yang Anda investasikan di pabrik Anda dirikan ya akan memberikan dampak yang sangat baik ya sehingga daerah tersebut menjadi sangat kondusif ya. Lalu kita lihat tekniknya teman-teman, jasa dan pabrik bisa kita lihat. Nanti tolong dibaca lagi kawan-kawan. Lalu asumsi kita lihat teman-teman, kalau usaha jasa tentunya permasalahannya hubungan yang erat dengan pelanggan-pelanggan atau customer sangat penting sekali ya. Lalu biaya cenderung konstan pada daerah tertentu, karena itu fungsi pendapatan sangat penting ya. Lalu berikutnya, kalau pabrik, lokasi merupakan penentu utama biaya ya. Hampir semua biaya utama dapat diidentifikasikan, dapat diketahui ya. Ingat kawan-kawan ya, Anda nanti sebagai manajer harus bisa mengidentifikasikan semua biaya-biaya ya.
jangan sampai biaya-biaya tersebut menjadi apa? Terlalu tinggi, pemborosan ya. Ini penting sekali bagi Anda yang akan meraih gelar sarjana manajemen ya. Lalu hubungan dengan pelanggan yang ya mungkin sangat rendah ya. Jadi fokus terletak pada biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan. Biaya tidak nyata ya. Ingat kawan-kawan ya, biaya tidak nyata atau biaya siluman Anda harus cek ya. Sehingga harus Anda lakukan apa? Benar nggak nih? Ya, biaya-biaya yang tidak nyata ya, harus bisa dievaluasi kembali teman-teman. Nah, ini sumber dari Ibu Tita Detiana, Dr. Anda Tita Detiana MM dari STIE Trisakti Jakarta ya, dari bukunya ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Kita langsung lihat contoh soal pertama, misalkan PT Dunia Fantasi Ancol Indonesia ya, merupakan rantai dari 10 taman hiburan keluarga Indonesia, memutuskan atau melebarkan usahanya ke negara lain, yaitu Malaysia dan Kamboja. Ini contoh saja ya, sehingga terjadi lembaran peringkat table, ya, lembar peringkat table ya, untuk memberikan daftar faktor-faktor penunjang untuk dua lokasi tersebut ya, sebagai berikut ya. Kita lihat kawan-kawan, ada negara Malaysia dan Kamboja ya. Nah, kita lihat sikap dan ketersediaan tenaga kerja ya. Ini bobotnya 0,25 ya, rasio orang mobil 0,05, pendapatan per kapita 0,10, struktur pajak 0,39, pendidikan kesehatan 0,21 ya. Kalau Malaysia terlihat dapat nilai 70, Kamboja 60 ya. Rasio orang mobil 50, Kamboja 60, pendapatan per kapita di Malaysia sangat tinggi, 85, Kamboja 80, struktur pajak lebih tinggi di Malaysia 75, Kamboja 70, lalu pendidikan kesehatan 60, ini 70 ya. Ini contoh saja kawan-kawan ya. Lalu untuk mengetahui nilai, kita lihat 2 kali 3 ini ya. Ya, apa nih? Yang di sini ya, 2 kali yang barisan kedua, ini barisan ketiga kita kalikan dapat 17,5, lalu 2,5, 8,5, 29,3, 12,6, lalu Kamboja kita lihat 15 poin, berikutnya 3 poin, lalu pendapatan per kapita 8 poin, lalu struktur pajak kita lihat 27,3 poin, lalu pendidikan dan kesehatan 14,7 sehingga dapatnya 68 ya. Setelah kita hitung-hitung, maka investasi yang terbaik adalah memilih di negara Malaysia ya. Ini kita harus ada perhitungan-perhitungan sehingga perhitungan ini lebih jelas teman-teman ya. Maka kesimpulan di atas, PT Dufan Ancol Indonesia memilih negara Malaysia sebagai pilihan pengembangan usaha bisnis terbaik ya teman-teman ya. Ini contohnya kawan-kawan ya. Ini contoh dasarnya yang lebih mudah. Tetapi kalau secara complicated mungkin perhitungannya lebih panjang, lebih rasio ya. Tapi ini saya kasih contoh yang lebih mudah saja teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana penentuan lokasi berdasarkan metode pusat gravity atau center of gravity, ya, center of gravity. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi mana yang lebih baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah yang dapat dijangkau secara tepat dan nyata. Kita ambil contoh misalnya teman-teman ya, perusahaan retail pakaian terbesar di Indonesia, yaitu PT Jaya Perkasa Sejahtera Tbk, telah ekspansi mempunyai 4 cabang perusahaan di Amerika Serikat yang akan menentukan lokasi gudang distributor dengan data sebagai berikut ya. Kita lihat PT Jaya Perkasa Sejahtera mengembangkan bisnisnya ya ke 4 negara Amerika, 4 provinsi di Amerika, yaitu cabangnya di Chicago, lalu kedua cabangnya Pittsburgh, lalu ketiga cabangnya New York, dan keempat cabangnya Atlanta ya. Lalu kita lihat koordinatnya untuk cabang Chicago, kita lihat di koordinat 30 banding 120 ya.
mohon diperhatikan kawan-kawan, jumlah barang yang dikirimkan adalah 2.000 unit. Ya. Lalu cabang Pittsburgh, kita lihat perbandingan titiknya di 90 berbanding 110, 110. Jumlah barang yang dikirimkan 1.000 unit. Lalu cabang New York, kita lihat 130 berbanding 130. Ya. Lalu jumlah barang yang dikirim ke kota New York adalah 1.000 unit. Lalu ada cabang Atlanta, ya kita lihat di koordinat 60 banding 40, jumlah barang yang dikirimkan 2.000 unit. Ya, ini nanti akan keluar nih teman-teman ya UTS ya. Mungkin perhitungannya saya buat yang beda ya. Maka kita akan hitung koordinat X-nya, teman-teman ya. Koordinatnya, perhatikan kawan-kawan ya, adalah 30 kali 2.000, ya, 90 kali 1.000, lalu 130 kali 1.000, lalu 60 kali 2.000. Ya, teman-teman ya. Ini lihat ya, 30, 90, 130, dan 60. Ya. Lalu, ini koordinat X ya, kawan-kawan ya. Lalu dibagikan 2.000 tambah 1.000, ya, 3.000, tambah 1.000 lagi, 4.000, tambah 2.000, 6.000, ya, 6.000 unit barang. Maka ini kita totalkan, ya, akan dapat nilai 66,7. Ya, ini koordinat X ya. Perhatikan 30, 90, 130, dan 60. Ya, perhatikan kawan-kawan. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita lihat di koordinat Y, tadi koordinat X ya. Koordinat Y kita lihat 120 kali 2.000, sama ya. 110 kali 1.000, 130 kali 1.000, 40 kali 2.000, lalu dibagikan 2.000 tambah 1.000, tambah 1.000, tambah 2.000, 6.000, ya. Maka dapat nilainya 93,3 ya. Koordinat Y mohon diperhatikan ini ya kawan-kawan ya. Ada 120, 110, 130, dan 40 ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah dapat nilai koordinat X 66,7 ya. Lalu kita sudah dapat koordinatnya Y, dapatnya 93,3 ya. Kita akan buat tentukan titik lokasi kantor cabang tersebut ya. Jadi teman-teman nanti buat ya. Nih ya, ada Chicago di titik 3120 teman-teman. Oke. Ya. Lalu New York di titik 130 ya. Nih perhatikan teman-teman ya, New York ya. Nih ya. Ini X, ini Y ya. Lalu Pittsburgh di titik 9110, ini 90 kawan-kawan ya. Diperhatikan kawan-kawan ya. Oke. Lalu Atlanta di titik 6040 ya. Ini 60 kawan-kawan perhatikan ya. Lalu 40 ya. Kita sudah bertemu titik koordinatnya tadi 66,7 berbanding 93,3 ya. Jadi 66,7 adalah X ya. 93,3 adalah Y ya. Nanti ini keluar kawan-kawan ya. Nanti UTS-nya yang perhitungan mohon tulis tangan ya. Maka kita lihat ya ini ya. Titik koordinat pusat graviti yaitu 66,7 berbanding 93,3 ya. Kita perhatikan teman-teman. Nah, ini gambarnya ya. Maka kita lihat teman-teman, ya saya perbesar lagi ya supaya jelas nih ya. Oke. Artinya teman-teman, iya. Tadi Anda sudah bikin titik-titiknya, kota Chicago, kota New York, kota Pittsburgh, dan kota Atlanta ya. Maka titik yang tepat sebagai pusat graviti ya, pusat segalanya dari pusat koordinat location dari 4 kantor cabang atau gudang departemen store tersebut PT CPS ya akan terlihat di titik
66,7, 93,3 ya. Ini ya kawan-kawan ya, yang ungu ini ya. Jadi nangkap ya teman-teman ya. Nangkap ya. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Nah, sehingga lokasi 66,7, 93,3 ini yang tadi warna ungu ini kawan-kawan ya, yang saya tunjukkan ini ya, adalah lokasi tepat, adalah merupakan hasil dari perhitungan yang akan dijadikan lokasi gudang distributor PT Jaya Perkasa Sejahtera Tbk ya. Jadi dari 4 titik ini yang tadi saya ceritakan ya, Anda bikin ya, nanti ujiannya tulis tangan, yang lain boleh ketik ya. Lalu Anda hitung ya, titik koordinat X berapa ya, oke, sehingga dapatnya 66,7 teman-teman ya. Lalu titik koordinat Y berapa, maka dapatnya 93,3 ya. Maka kita lihat teman-teman, nah 6,7 berbanding atau titik 2, 93,3 ya. Ini ya, sangat mudah sekali ya. Nanti akan keluar nih teman-teman ya. Nah, teman-teman selanjutnya ya, kepada mahasiswa hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-8 kita akan menuju ujian tengah semester, teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 ya, melalui email yang telah saya tentukan ya. Emailnya sudah ada di WA Group ya. Mohon dikerjakan teman-teman ya, jangan ditunda-tunda ya. Takutnya nanti dari dosen-dosen lain ada tugas juga ya, akhirnya Anda tidak bisa mencicil ya, akhirnya kerjanya apa nih ya, nggak berkualitas ya, terasa brusu ya. Akibatnya ya tentu saya akan menilai tulisan atau jawaban yang berkualitas ya, sehingga ini kesempatan Anda ya, apalagi pelajaran manajemen operasional produksi ini sangat penting ya. Siapa tahu nanti Anda mau ambil skripsi atau Anda sebagai manajer di suatu perusahaan produksi ya, sehingga saya harapkan Anda sungguh-sungguh ya. Nah, pelajari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Mudah-mudahan jangan ini ya, jangan hilang ya. Sebab kalau nanti bilang, Pak, tolong dikirimkan lagi filenya, wah saya repot sekali ya. Sebab saya sudah bikin file dan sudah mengingatkan mohon disimpan di Android atau di laptop Anda ya. Demikian teman-teman. Ya, semoga dalam pertemuan ke-7 saya berharap UTS dan tugas pertama sebelum UTS ini ya, yaitu tugas 1, tugas 3, tugas 4 ya, Anda mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang terbagus ya, sehingga menjadi kebanggaan dalam diri Anda ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam sukses untuk kita semua. Nah, teman-teman. Oke, tolong on kamera. Johannes on kamera, Giovanni on kamera. Nostalgia Sima Marta, on kamera tolong, please. Halo Nostalgia, Giovanni, iya, Nostalgia on kamera. Ya teman-teman, hari ini pertemuan ke-7 ya. Kita akan minggu depan adalah minggu tenang ya, minggu tenang. Lalu minggu depannya akan saya berikan UTS melalui WA Group ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, nanti dikumpulkan lewat email yang saya tentukan ya. Lalu jatuh temponya tanggal berapa, jam berapa Pak Jonggi ya. Misalkan nanti hari Selasa pagi-paginya saya kirimkanlah ke WA Group kita ya, jam 8 pagi, jam 9 pagi saya kirimkan ya. Sehingga Anda tidak terburu-buru. Saya tutup nanti UTS-nya pas pertemuan ke-8 jam 12 malam ya. Mudah ya kawan-kawan ya, waktunya panjang ya. Insya Allah jam 8 pagi saya kirimkan ke Anda teman-teman pada saat UTS ya. Saya tutup jam 12 malam hari Selasa ya. Jangan sampai hari Rabu ya. Sebab saya target saya insya Allah Kamis nilai-nilai saya berikan kepada Anda ya. Nilai-nilai akan saya berikan kepada Anda terbuka apa adanya ya. Saya berharap nilai Anda ya insya Allah A ya, A yang terbaik ya. Usahakanlah A yang terbaik ya. Baik teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit. Kita akan bertemu lagi nanti jam 1 siang teman-teman ya. Manajemen pemasaran ya. Akhir kata saya harapkan tetap semangat, tetap ini ya dalam
semester 3 ini harus semangat terus kawan-kawan ya. Hasilkan nilai yang terbaik ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih.